حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, juga nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengajian rutin setiap pekan sebagai sarana perbaikan kualitas ibadah dan menambah ilmu serta wawasan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk umatnya yang istiqomah dan mengikuti ajarannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ada beberapa acara yang terlaksanakan. 1 pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 tausiah, dan 4 doa penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala hadin yang wali kulli niyatin salihah ibarakatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salam pertama kita buka bersama dan marilah kita lanjutkan acara yang selanjutnya. Nanti membaca ayat sudah dilanjutkan pada tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz Samsul. Padanya kami persilakan. Kunaon ya mati-mati baik. Masuk angin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan perusahaan Bapak Ferdinand, dan kepada semuanya rekan-rekan kerja, nuhibbukum fillah wa nuhayyukum bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillah mubarakan thayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa na'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'ala sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di pagi yang sejuk dan indah ini, suasana yang Masya Allah enak ya. Tidak dingin juga tidak panas ya, Masya Allah. Membuat hati kita juga tambah tentrem, adem. Cuma nggak tahu kalau dompetnya ya. Tapi yang penting hatinya sudah aman, sudah adem, tentram ya gitu. Salam dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya baca atau membawa kitab Nuzhatul Muttaqin. Ini syarah dari Riyadhus Shalihin ya. Syarahnya, penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, kitab hadis. Nah, ini penjelasannya disusun oleh Dr. Mustafa Said Al-Khan. Saya membuka bab namanya jalan kebaikan itu banyak. Bahasa Arabnya bab bayan kasratut turuq ilal khair. Bab banyak jalan menuju kepada kebaikan ya. Artinya setiap kita hamba Allah, orang yang beriman itu punya potensi untuk melakukan kebaikan ya. Setiap kita punya potensi untuk beramal soleh. Setiap kita punya potensi. Apa potensi itu ya? Tahu potensi kan? Apa potensi ya? Kesempatan, punya kesempatan untuk beramal soleh. Setiap kita punya kesempatan, punya peluang untuk berkontribusi. Setiap kita masing-masing punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Masing-masing kita punya potensi, punya kesempatan untuk memasuki surganya Allah dengan mudah. Tidak harus yang punya fulus banyak, tidak harus orang yang punya ilmu banyak, nggak harus ustadz, nggak harus ulama, nggak harus orang kaya yang dermawan. Semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan pahala segede-gedenya, sebanyak-banyaknya. Tidak harus yang doktor, tidak harus yang MA, tidak harus profesor, tidak harus LC, tidak harus hafiz Quran, ya, tidak harus ulama. Semuanya mau tamat SD pun, nggak sekolah pun punya kesempatan banyak untuk berbuat baik yang menyebabkan Allah redho, ya. Nggak harus yang kerja kantoran, nggak harus yang PNS, ya, nggak harus pegawai pejabat, ya, aparat negara, ya, pekerja di pabrik, penjual, bahkan tukang asongan, pemulung sekalipun punya kesempatan sama untuk berbuat baik, ya. Mau yang kayo rayo, mau yang bokek sekalipun nggak punya duit, punya kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Untuk Allah meridhoi seseorang ini nggak harus orang itu punya duit. Untuk Allah ridho pada seseorang tuh nggak harus orang punya segala-galanya, jabatan seterusnya, ya. Orang yang nggak punya pekerjaan sekalipun bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu kita bicara itu, ya. Hari itu kita bicara itu. Namanya kalau di kitab Riyadhus Shalihin bab bayan kasratut turuq ilal khair, banyaknya jalan yang menuju kepada kebaikan. Hadis yang pertama, ini banyak hadisnya ini, ya. Karena kalau omon-omon saja tanpa ada dalilnya, tanpa ada bukti, ya, wahyunya,
bukti hadisnya, ada perintah yang jelas dari langit, mungkin dikira cuman ngomong-ngomong baik ya. Al-awwal, hadis yang pertama dari Abu Zar Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah," dia bertanya kepada Rasulullah, Abu Zar, "Amalan apa sih yang paling afdal? Ayul a'mal afdal?" Qal al-iman billah. Amalan yang paling bagus adalah ketika orang itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau sudah iman paling bagus. Itu amalan yang paling bagus, amalan hati ya. Hatinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan sabar dan syukur, ridho terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa berjihad, wal jihadu fisabilillah. Dan ini enggak semua orang bisa. Kalau memang mau jihad tapi enggak ada kesempatan jihad, bisa enggak? Nggak bisa. Harus ada medan tempur dulu baru bisa jihad. Terus Abu Zar tanya lagi. Abu Zar ini orang yang biasa-biasa, orang yang nggak suka cinta dunia, bukan tergolong orang kaya, orang yang orang miskin lah. Ayur riqabi afdal. Kalau memerdekakan budak seperti apa? Anfasuha inda ahliha wa aksaruha samanan. Ya, orang itu kalau memerdekakan budak, ya budak itu yang paling mahal bagi tuannya. Nah, sekarang ada perbudakan, ya. Itu. Kalau dimerdekakan ya yang paling mahal dibedakan untuk ya, dimerdekakan, dibeli untuk dimerdekakan. Tapi itu sudah nggak ada kesempatan itu. Qultu fa illam afal. Ya saya nggak bisa jihad, nggak bisa memerdekakan budak juga, orang saya nggak punya duit, gitu kan? Lalu menebus orang supaya merdeka. Kalau sekarang orang ditangkap ya ditebus, misalkan di perbatasan sama musuh kan harus tebus juga. Tapi itu saya nggak bisa lakukan. Apa dong yang bisa menjadi saya dapat amal soleh yang afdol gitu? Itu semua susah bagi saya deh. Itu. Saya juga bukan ulama, bukan apa misalnya gitu ya. Kata Rasul SAW, gampang. Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraqa. Gampang. Kamu nggak bisa jihad, nggak bisa merdekakan budak juga. Ya sudah, kamu bantuin orang yang kurang bisa. Itu kebaikan, itu sedekah. Ya, bantuin orang yang kurang bisa. Misalkan apa? Ada orang yang nggak bisa betulin ban motor bocor, bantu. Dia nggak bisa, bantu. Itu sedekah. Dia mau bikin apa? Mau bikin sesuatu, bikin harus ini bikin apa? Box lah, bikin box. Belum bisa banget, kurang, bantu. Itu kebaikan, itu sedekah. Dia mau apa? Pasang genteng, nggak bisa menata genteng, dibantu. Itu kebaikan, kata Nabi. Itu sedekah. Nah, dia yang bisa layout, ya kan? Dia nggak bisa layout, bisa tapi nggak sempurna, dibantu, itu sedekah. Itu juga kebaikan. Bahkan atau orang yang nggak bisa sama sekali, dia nggak bisa sama sekali bikin apa, bikin sesuatu. Contohnya bikin apa? Ya bikin rumah, ya kan? Bantuin bikin rumah, atau misalkan bikin pintu, nggak bisa bikin itu sama sekali, kita bantu dia bikin pintu. Itu juga kebaikan, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, itu juga saya nggak bisa. Saya nggak bisa karena saya lemah, nggak punya skill. Masang pintu nggak bisa, bikinin pintu nggak bisa, bikinin jendela nggak bisa, masang jendela kok nggak bisa. Terus apa dong? Tenang, jangan khawatir, masih ada pintu kebaikan lain. Ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Ya sudah, paling tidak takufu syarraka 'anin nas.
engkau cegah perbuatan burukmu kepada manusia, itu juga kebaikan. Masing-masing kita punya keburukan, kan? Selain Allah berikan kita sifat baik, biasanya yang namanya manusia ada sifat buruk. Kalau sifat buruk ini bisa mengganggu orang lain, itu dicegah. Misalkan orang yang misalnya temperamen, ya, orang kadang-kadang tersinggung, dicegah itu mulutnya, temperamentalnya, suka marah-marah, emosi dicegah supaya orang tidak terganggu. Itu sedekah, kata Nabi. Atau dia biasa gampar orang, ya, benar-benar gampar, nah itu dicegah, ya, tidak untuk dilakukan ke orang lain. Itu juga kebaikan, itu juga pahala. Jadi pahala itu tidak harus dia melakukan, menahan juga berpahala. Biasa melototin orang, ya kan, dasar kurang ajar, kan. Takut kalau gitu kan orang sakit hati kan, gitu kan. Nah sekarang dicegah, itu juga pahala yang biasa dilakukan tapi tidak dilakukan karena Allah, itu berpahala. Fa innaha shadaqah, itu sedekah, minkah darimu, ala nafsika, ya, terhadap dirimu sendiri. Jadi banyak pintu kebaikan, jadi banyak. Gak mesti orang itu punya duit atau punya ilmu. Hadis berikutnya dari Abu Dzar juga. Memang Abu Dzar ini banyak tanya, bagus, karena memang menyadari banyak kekurangannya. Antara Rasul SAW masih menyampaikan hadisnya. Yusbihu ala, ini hadis dari Abu Dzar, ya, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Kata Nabi, setiap pagi orang itu hidup, dihidupkan kembali dari tidur, dari mulai matahari itu terbit sampai tenggelam, dia harus bayar pajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pajak persendiannya. Nah, persendian manusia ini, ya, ada berapa jumlahnya? 360 persendian, sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Itu harus dibayar pajaknya setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 360 persendian itu kita masih bisa gunakan semua, ya kan? Dengan kita bisa megang, bisa berjalan, bisa nengok kanan kiri, bisa nunduk, bisa berdiri, bisa duduk, itu karena persendiannya. Kalau itu masih berfungsi semuanya, setiap hari kita harus pajak. Kalau kita pakai itu, kita hidup, ya, harus dipajakin. Itu karena pemberian Allah. Nah, kira-kira mampu nggak kita bayar pajak itu? Setiap hari harus bayar pajak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibayar pajaknya dengan sedekah. Jadi sebanyak 360 kali sedekah kita setiap hari. Nah, fakullu, kan semuanya, masalahnya nggak semuanya orang punya duit untuk membayar tebusan pajak yang harus diberikan, ya, jatah kita hidup setiap harinya itu, setiap harinya 360 persendian. Kata Nabi, ya, Allah memang mewajibkan tapi tidak memberatkan. Rasul memberikan solusi, yaitu apa? Ya, orang itu ketika mengucapkan satu tasbih subhanallah, kalimat itu sudah dianggap satu sedekah, satu persendian sudah dibayar pajak. Wa kullu tahmid, dan setiap tahmid dan alhamdulillah itu juga sedekah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, 2 kali sedekah sudah. 2 persendian sudah terbebaskan. Ya. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah juga sedekah. Berarti sudah 3 persendian kita bayar pajak hari itu. Wa kullu takbirah, setiap Allahu akbar juga sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu sudah 4 kali sedekah. Itu masya Allah, ya. Makanya kalau bisa jangan sekali subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, kalau bisa paling enggak 100 kali, ya. Itu sudah 400, sudah lewat, ya. Tapi ternyata itu juga nggak sempat, gimana? Ya sudah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, nyuruh orang berbuat baik itu juga sedekah. Banyak pintu sedekah itu. Misalkan, sholat, yuk sholat, 2 bulan sholat nih.
mengingatkan akan kebaikan itu juga sedekah. Makanya pakai doa jangan lupa, itu juga sedekah. Masya Allah ya. Amru bil ma'ruf gitu. Pakai tangan kanan dong, jangan tangan kiri. Nah itu juga, itu mencegah dari kemungkaran kan? Wa nahyu 'anil munkar, mencegah daripada munkar, itu juga sedekah. Jangan melototin bini orang dong. Nah itu ngingetin orang kan gitu. Nah itu juga sedekah. Jangan gangguin istri orang dong. Nah itu juga sedekah. Banyak, gak mesti dia guru, gak mesti dia ustadz. Untuk dapatkan peluang pahala itu banyak, gitu ya. Gak harus juga kuliah tinggi-tinggi ya. Tapi kalau itu semua nggak dilakukan karena hari itu dia sendirian, nggak ada siapa-siapa, kan? Nggak ada siapa-siapa, dia mau nasihatin orang juga enggak kan gitu. Nah, kalau itu semua nggak dilakukan karena sibuk, sudah kata Nabi, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uha min ad-duha. Ya. Kan tadi ada 360 persediaan riba dipajakin kan, disedekahin kan. Nah, untuk mengcover itu semua bisa tertutupin dengan 2 rakaat sholat duha. Tuh. Itu berarti kita sudah bersedekah sebanyak persendian tulang kita 360. Masih dari Abu Dzar, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Enak ya orang kaya ya, dia kalau mau nyari pahala gampang ya, duitnya banyak, udah dia sedekah aja banyak pahalanya. Tapi sayangnya apa? Mungkin bahasa ininya, bahasa kasarnya, ya mereka enak ya punya duit, dia sedekah. Celakanya giliran kita sholat, dia sholat juga, nggak bisa ngimbangin dong. Paham nggak? Dia enak punya duit banyak, bisa sedekah, bisa berbuat apa aja. Tapi giliran sholat, dia sholat juga, kita nggak bisa ngejar dong pahalanya. Giliran kita puasa, mereka puasa juga Ramadan. Gitu. Ya. Tapi ketika mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Nah kita kalah dong. Terus kata Nabi, terus gimana dong kayak gitu? Kata Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi? Bukankah Allah memberikan peluang kepada kalian yang enggak punya duit untuk bersedekah juga? Inna bi kulli tasbihah sadaqah. Dari setiap tasbih sedekah. Wa kullu takbir sedekah. Setiap takbir sedekah. Dan setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, amrun bil ma'ruf sedekah. Ini mirip dengan hadis tadi ya. Mencegah dari keburukan sedekah. Dan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Tidurmu bersama istrimu itu sedekah. Ya. Ini sudah 18 tahun ke atas semua kan? Ya kan? Artinya nyenengin istri itu juga sedekah. Ya. Istri nggak dianggurin itu sedekah. Ini sudah ngasih sedekah belum sama istrinya nih, ya, jangan dianggurin istri. Qalu ya Rasulullah, masa iya sih ayat ya ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fi ajr? Masa iya sih kita menyalurkan syahwat kita kepada istri kita itu bisa berpahala, gitu kan? Masa iya sih kita nyalurin syahwat kita ke istri kita itu bisa datangkan pahala? Kata Nabi ya, dibalik, bukankah kalau kalian melakukannya pada yang haram itu jadi dosa? Ya? Kamu datang tuh ke kafe remang-remang, ya kan, ke situ, akhirnya nyenengin orang yang di situ, bukankah itu jadi dosa? Ya kan? Sama, berarti kalau kamu ya melakukannya pada yang halal, istrimu tuh halal, maka itu jadi pahala ya. Ya, jangan batuk-batuk aja ya. Jangan batuk-batuk aja.
itu sedekah ya. Pada istri juga sedekah. Kalau bisa sedekahnya jangan sebulan sekali. Minggu sekali. Sedekahnya pelit amat. Fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Maka kalau dia diletakkan pada yang halal, jadi dia pahala. Diletakkan pada yang haram, jadi dia dosa. Sampai urusan gitu aja jadi pahala, ya kan? Nggak harus ulama, ya kan? Nggak harus mengajar, nggak harus punya duit banyak, ya, untuk sedekah. Udah kalau nggak punya duit banyak, udah sedekah sama istri aja gitu, ya, sedekah. Kumaha ya, suaranya putus-putus. Kabelnya udah saya pegang-pegang begini padahal nih, sudah saya urut-urut nih. Iya. Maka kata Nabi dari selain la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu rendahkan perbuatan baik sekecil apapun, jangan kau rendahkan, karena itu bernilai. Kebaikan apapun bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Ya. Walaupun cuman sekedar berwajah sumeh, apa sumeh? Hah? Senyum. Wajah, menunjukkan wajah bersahabat kepada orang lain, itu juga sedekah. Wa antalqa akhaka biwajhin thalib. Engkau ketika ketemu itu ada kelihatan kita apa? Enggak marah sama dia. Itu sedekah. Ya. Kalau masing-masing kita tatap nih ya, itu berapa orang nih? Ini kan satu sedekah, ini satu sedekah, satu sedekah. Jangan punya muka itu dilipat-lipat, ya. Apa? Biar kelihatan sangar Ustaz, supaya kita orang itu hargai kita. Terus gimana? Supaya dia orang sama kita, tampang gini Ustaz. Waduh, ya kan? Itu namanya ngajak berantem, ya. Ya, itu bukan mendatangkan pahala, bukan sedekah, ya. Wajah, walaupun nggak punya duit, usahakan wajahnya itu tetap ketemu orang itu, nah kayak Mary ini ya, senyum terus dia, ya. Orang senyum terus. Nah, sedekah itu sama siapapun, ya. Walaupun di rumah diomelin sama bini, tetap ketemu orang tetap senyum, ya. Itu berpahala tanpa modal. Berpahala tanpa modal. Butuh tenaga enggak? Enggak. Enggak butuh tenaga. Butuh duit enggak? Enggak. Banyak pintu kebaikan. Ya. Apalagi kalau mau bersih-bersih bantu orang lain. Bersih masjid, Masya Allah, rumahnya Allah dibantu, gede pahalanya tuh, ya. Apalagi bantu rumahnya orang, bantu rumahnya orang aja berpahala besar, apalagi bantu rumahnya Allah. Masjid dibersihin, dirapiin, ya. Itu kebaikan, jangan disepelekan, besar itu. Mau sedekah bangun masjid nggak punya duit, mau wakaf tanah buat masjid nggak punya duit, udah bersihin masjid. Bersihin masjid itu pahala yang besar. Apalagi itu nama julukannya aja rumahnya Allah. Memang tuannya siapa? Allah. Pasti Allah senang. Allah lebih senang, ya. Jangan sepelekan, cuma bersih-bersih masjid, marbot loh. Ada duitnya. Marbot tuh yang diremehkan. Memang mungkin honornya kecil, tapi bagi Allah itu besar. Rumahnya Allah dibersihkan, diberesin, dirapikan, seterusnya. Mungkin orang menganggap itu amalan sederhana, amalan remeh-temeh, tapi di sisi Allah besar, karena rumahnya Allah yang diperbaiki. Antum bersihin rumah saya, woi senang saya, ya kan? Ustaz, saya bersihin rumahnya Ustaz. Saya mikir, mau kasih makan apa nih ya? Makan padang atau makan apa ya? Mau kopi nggak? Tawarin macam-macam. Itu kita manusia. Bayangkan Allah yang diservis rumahnya, ya kan? Sendalnya dirapiin, terus dipel, karpetnya divakum, dikasih wangi-wangi, sawang-sawangnya dilangin, ya kan? Seneng lah, gitu. Mungkin kalau mau bisa langsung ngomong langsung, mau apa lo? Seneng saya rumah saya jadi bersih, wangi, gitu. Kita aja seneng wangi, pengen ngasih banyak hadiah.
Jangan remehkan itu. Bagi Allah itu tinggi nilainya. Yang paling penting kan di hadapan Allah. Karena kita nanti akan ketemu dengan Allah dan tinggal di sana lama. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis bersabda Rasulullah SAW, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Lagi, setiap persendihan manusia itu ada sedekahnya yang harus dikeluarkan. Kulla yaumin tatlu'u fi syams, setiap munculnya matahari disedekahinya. Ta'dilu bainal isnain sadaqah, engkau mendamaikan dua orang yang lagi berantem, lagi ribut, diam-diaman. Nah, itu juga sedekah ya. Banyak ini dikasih contoh sama Nabi SAW. Jadikan solusi. Ini ada orang diam-diaman nih, satu kantor diam-diaman, satu tempat kerja diam-diaman, ketemu tidak negor, ya, apalagi salam, apalagi senyum, itu didamaikan, ya, itu sedekah, ya, itu sedekah yang tinggi. Dan ketika kita mendamaikan orang, kita boleh berbohong, ya. 3 hal yang boleh kita melakukan bohong, boleh. Apa itu? 3 hal ketika kita bohong dibolehkan. Nah, kita bohong dibolehkan 3 hal. Ketika mendamaikan orang, boleh bohong. Misalkan gini, Firman ribut sama siapa misalkan? Contoh aja ya, nauzubillah ya. Firman ribut sama Damun. Sama siapa biasanya? Bilang ke Damun, misalkan, Damun, Firman tuh pengen baik kan, cuma dia gengsi kalau mulai duluan. Dia salam, negor pasti dia mau. Padahal nggak begitu Firman ngomongnya. Kayak ngomong ke Firman, itu Damun kayaknya mau damai itu, cuma dia malu aja, gengsi. Tapi kalau nanti salam duluan, pasti dia mau. Ajakin salam, pasti dia mau. Nah, kan bohong kan, tapi itu boleh. Bohong yang kedua adalah bohong untuk istri, pasangan. Apa contohnya? Ya, mama, masya Allah, umur udah kepala 4, tapi kok masih masya Allah ya, kayak umur 23 tahun. Gombalin istri berpahala, bohong tapi berpahala. Gitu. Istri umur sudah 60 pak, misalkan, bilang, masya Allah mama, kayak masih umur 40-an, seger banget, kan? Cantik banget, gitu. Mana ada nenek cantik kan? Bilang aja, ibu cantik banget deh, seneng lah, bohong tapi pahala. Sama bilang ke suami juga gitu, rambutnya keren amat, papa, abi, keren amat rambutnya. Itu kan langsung terbang itu suami gitu. Nah itu bohong, padahal sih ya nggak gitu-gitu amat. Itu berpahala ya. Dan bohong untuk membela Allah ya. Berikutnya apa? Seseorang membantu tu'inur rajula fi dabatihi ya. Membantu seseorang ngangkat barangnya untuk dinaikkan ke kendaraannya. Dia mau ngangkat karung ke motor, dibantuin ya, nggak kuat. Bantuin doa aja, Pak. Kan dia perlu ngangkat karung atau barang di motor, itu diangkatin, itu sedekah ya. Atau nganterin, anterin kemana, itu juga sedekah. Tapi nggak berlaku untuk tukang ojek ya. Kalau dia minta bayaran soalnya ya, jadi nggak jadi sedekah. Kalau dia Grab ya, Grab car atau Grab bike ya, dia minta bayaran yang nggak jadi sedekah. Tapi kalau gratisan baru jadi sedekah. Ya, nganterin barangnya. Tadi ngangkatin ke kendaraannya sendiri. Sekarang nganterin barangnya. Ya sudah, saya anterin barang lo. Di mana sih rumahnya? Gitu. Ya saya anterin barangnya. Itu juga sedekah, masya Allah. Banyak untuk berbuat baik itu ya. Mau dipanggul pakai motor terserah, itu juga sedekah, masya Allah. Dan bahkan wal kalimatut thayyibah sedekah. Ngomong yang baik-baik itu juga sedekah ya. Ngomong baik untuk Allah seperti zikir ya, atau ngomong pada orang lain, ngomong baik-baik ya, itu juga sedekah ya. Ngomongnya bagus-bagus ya, nggak nyinggung, ngomongnya jujur, itu sedekah
Masya Allah, ngomong nggak kotor ya kan, usahakan bahasa sopan kepada orang tua. Mohon, ya mohon. Ngomong pakai bahasa halus, diniatkan bahasa halus ya kan. Kan bahasa itu kan kalau di Jawa Barat atau Jawa Tengah ya ada pilihan kan, mau yang bahasa kasar atau bahasa yang halus. Kalau kita niatnya pilih pakai bahasa supaya menghormatin dia ya, atau kita tahu sebenarnya ini ada dua kata nih, mau pakai dahar atau tuang nih kan, udah kita pakai dan sok dahar kasar kan ya. Cuman enggak tuang. Itu kan itu sudah berpahala. Kota Jawa? Kalau orang Jawa ya Pak Damun ya. Badok. Harus badok wis. itu kan enggak baik itu kan. Coba kalau ke bahasa Jawa justru yang paling harus itu dahar ya. Nah, monggo Mas. Daharien. Masya, itu halus itu. Itu langsung berpahala itu. Nah, jadi peluang untuk berpahala itu banyak ya. Nggak mesti pakai duit ya. Nggak mesti jadi penceramah, mesti ngaji, pintar ngaji kayak Pak Wawan ya. Banyak. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah yang menuju ke tempat sholat itu juga dianggap sebagai sedekah. Setiap langkah setiap langkah menuju ke tempat sholat adalah sedekah. Ya, sudah jangan pikir wah sedekah harus banyak duit Ustaz. Enggak, banyakin langkah menuju masjid. Semakin banyak langkahnya semakin banyak sedekah. Jadi kalau rumahnya jauh dari masjid disyukuri. Kenapa? Peluang sedekahnya banyak gitu. Ya. Jadi kalau bisa itu sudah jangan motoran terus. Ya, jalan kaki aja masjid lebih bagus kan. Hitungan hadis itu setiap langkah jadi sedekah. Kalau pakai motor boleh? Ya boleh Ustaz. Bukan nggak boleh, boleh. Cuman lebih bagus pakai langkah. Karena kalau pakai langkah ini ada kaki yang diangkat, ada kaki yang diturunkan. Kata Nabi, setiap kaki yang diangkat itu menaikkan 1 derajat. 1 kaki yang turun menghapuskan 1 dosa. Samping itu dianggap sebagai sedekah. Sudah. Ya. Saya paling ujung ini ya gudangnya. Ya nggak apa-apa, bagus. Nanti datang ke masjid, musola ini paling langkahnya paling banyak. Dihitung sedekah. Gitu ya. Jangan ngedumel, jangan komplain. Gitu. Udah, untuk berbuat baik, berpahala ini ya tidak harus pakai modal banyak. Niat saja berbuat baik. Itu jadi sedekah semua. Wa tumitul aza an tariq, bahkan mengangkat duri, jarum, besi, pecahan kaca ya, atau kayu, beling yang kira-kira ini bisa menyakiti orang lain ini kalau keinjek ya, itu juga jadi sedekah. Ini paku bahaya nih, nanti kena anak-anak atau kena yang lain, itu juga sedekah. Besi ini bahaya nih, kita singkirkan, itu jadi sedekah ya. Kalau ada makanan bahaya nih, kita singkirin nih, sedekah nggak? Enggak, kalau kue mah itu punya orang. Jangan diamankan, tanya dulu ya kuenya siapa itu. Masya Allah. Setiap manusia, kata Nabi SAW, ya anak Adam ada 360 persendian. Siapa yang bertakbir sedekah, wa hamida sedekah, wa halal tahlil sedekah, bahkan bertasbih sedekah, istighfar juga sedekah, membedakan batu, wa azala hajaron, memindahkan batu yang kira-kira ini nanti kalau orang mau naik motor ini bisa jatuh ini. Masya Allah, itu juga sedekah. Apalagi batu itu ada di musola, kerikil itu ada di musola. Ini batu yang bisa mengganggu orang lewat saja. Atau orang lobang nih kasihan nih kalau ini lobang ini dibiarkan terus, ini orang naik motor bisa jatuh nih, celaka nih, bahaya nih. Udah, gak usah lapor ke Pak RT.
Kalau kita yang bisa mampu nguruk pakai tanah, duruk pakai tanah. Itu sedekah. Entah berapa orang diselamatkan dengan perbuatan kita ya. Itu untuk berpahala banyak itu ya nggak harus banyak duit. Ya, nggak harus ulama, siapapun bisa dilakukan. Tapi jangan lupa niatnya adalah karena Allah, ingin membantu orang lain ya, bukan pencitraan ya. Putu-putu baru satu lubang tapi putunya sudah 10 kali 20 kali nge-share-nya ke 100 orang, itu namanya pencitraan, hilang nanti pahala ya. Sudah kan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau putu-putu itu ingin menyadarkan orang, niatnya supaya orang lain juga sadar ya, ikut juga melakukan perbuatan yang sama, nggak apa-apa. Au syaukatan, atau memindahkan atau mengangkat duri ya. Duri yang bisa melukai orang, sesuatu yang bisa melukai orang, apa paku, tembeling, itu juga sedekah. Ausman, tulang, bahkan tulang yang dia ada di tengah jalan bisa mengganggu orang, disingkirkan, itu juga berpahala kata Nabi SAW. Au amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ya. Ada sitina, kalau itu sudah sehari itu udah bisa melakukan sampai 360 kali kebaikan ya, ngangkat ngambil paku, ngambil batu di jalan ya kan, nutup lubang, kemudian apa lagi tadi ya, kalau jumlahnya sudah sampai 360 kali, senyum sama orang juga ya kan, mengangkatin barang orang ke kendaraannya ya kan, sudah mendamaikan dua orang tadi yang berselisih ya kan. Kalau itu sudah 360 kali dilakukan ya, 360 kali perbuatan baik, kata Nabi, sungguh hari itu dia terbebaskan dari api neraka. Mati hari itu dia bebas dari api neraka. Masya Allah ya. Gitu. Jadi sing semangat berbuat baik ya. Jangan meremehkan, merendahkan satu amal perbuatan baik. Ya. Apalagi kita di satu perusahaan ya, di satu tempat kerja, saling membantu, niatnya juga ingin membantu ya saudaranya, itu juga jadi sedekah. Apalagi kita kerja tim, saling membantu, jangan menang-menangan dewek, egois namanya, ingin merasa bisa sendiri ya, nggak mau membantu orang lain, nggak mau dibantu orang lain, itu namanya songong. Namanya songong namanya. Nggak mau membantu orang lain, nggak mau dibantu orang lain, namanya songong. Jangan ya. Dia juga harus berpahala atau memberi kesempatan orang lain berpahala. Kalau bantu gua dong, itu berarti kamu membantu kesempatan orang lain untuk berpahala. Bantuin dong, bantuin, angkat yuk. Mau dia tolong, dapat pahala nggak dia? Pahala, dia dapat pahala. Pas kita diminta tolong, tolong saya dong, gitu. Kita ngangkat, kita yang dapat pahala, gitu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bertolong-tolonglah kepada kebaikan dan ketakwaan. Nabi SAW bersabda, ya nisa'al muslimat, hai wanita-wanita muslimah, ya, la tahkiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang wanita ya merendahkan atau meremehkan tetangganya yang lain, gitu. Maksudnya underestimate, bahasa Inggrisnya itu menganggap remeh gitu. Walaupun cuman dengan kaki kambing. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya artinya jangan kau rendahkan. Dia mah kaki kambing nggak mau kayaknya. Jangan remehkan perbuatan itu perbuatan mulia. Mau ngasih tetangga, kasih aja. Walaupun dengan kaki kambing itu selalu jadi pahala, jadi sedekah. Jangan. Tapi kalau di Arab itu kaki kambing itu sesuatu yang temeh. Tapi kalau di kita kaki kambing itu kikil ya, mahal ya, bukan remeh-temeh ya. Mungkin kalau kita tempe kali ya, tempe, bubur kayak gitu-gitu ya. Udah kasih aja, jangan remehkan. Kayaknya dia nggak doyan deh. Jangan merendahkan itu ya. Saya mau kasih, saya masak gulai takutnya nanti dia nggak mau gitu. Saya mau ngasih tempe takutnya nanti dia tersinggung. Udah jangan merendahkan orang. Sudah, jangan merendahkan perbuatan itu. Kalau kita mau kasih aja. Kita cuma ada mangga satu, ya kasih aja. Sebetulnya mungkin dia memang ya kan lagi ngidam mangga, kasih aja. Jangan rendahkan perbuatan itu, ya, jangan underestimate.
bisa jadi itu memang dibutuhkan dan perbuatan itu jadi sedekah. Ya, udah mau bantu aja ya gitu. Kasih. Ya artinya kalau di zaman Nabi kaki kambing itu sesuatu yang nggak dianggap lah gitu. Artinya kalau sedekah itu nggak mesti yang mahal-mahal. Ya kita masak apa misalkan, sop apa misalkan, sop tahu, sop tahu, Hah? Sop bakso kan, masak kangkung, ya nggak apa bagi aja, gitu. Jangan rendah, kayaknya begini amat sih, gitu. Ya nggak apa-apa, ya, itu sedekah, gitu. Artinya kalau kangkung aja bisa dibagi, apalagi yang daging. Kata Nabi kalau masak, perempuan kalau kalian masak tuh banyakin kuahnya, ya kan? Jangan tetangga cuma bau aromanya doang, cuma dapat baunya atau aroma wanginya doang, tapi nggak ngerasain. Paling nggak kuahnya lah dikasih, gitu ya. Sama satu daging potong, kan? Itu kebaikan, itu sedekah. Ya. Kata Nabi SAW, selain al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 lebih, 70 cabang lebih. Ya. Jadi iman ini bercabang-cabang, bertingkat-tingkat. Atau sekitar bid'u situn, ya, 60 atau 70 lebih lah cabangnya. Yang paling tinggi apa iman itu? Ucapan la ilaha illallah, itu paling tinggi. Wa adnaha, iman yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Itu iman paling rendah. Dan dikatakan separuh iman, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan orang yang punya rasa malu ini separuh iman. Nah, apa maksudnya? Ya. Kenapa ngambil duri, membuang duri dari jalan itu dikatakan iman yang paling rendah? Kenapa? Iman itu ada 70 cabang, 70 macam kan. Yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Kenapa itu dikatakan paling rendah? Dan kenapa itu juga dikatakan iman? Kenapa ngambil duri aja dikatakan iman? Dikatakan sudah beriman dia. Halo. Udah sarapan belum nih? Hah? Ngantuk kayaknya ya? Ngantuknya ini belum sarapan atau sudah sarapan? Kenapa membuang duri dari jalan itu dikatakan iman juga? Dikatakan beriman juga, walaupun itu rendah dengan. Aku membahayakan orang, injak orang, jadi tidak Tuhan. Takut membahayakan orang, boleh juga. Masih kurang tepat. Kenapa itu? Ya. Jadi walaupun itu membuang duri, asal diniatkan karena Allah, itu bagian dari iman. Dia membuang duri ini begini, ya memang dia cuma buang duri, tapi Allah, insya Allah dengan saya membuang duri ini, Allah akan ngasih pahala buat saya. Dengan buang duri ini, mungkin orang akan selamat dari tusukan duri ini. Ya. Dia karena mengharapkan ya diselamatkan nanti di hari kiamat dengan azab yang palingnya sakit kalau duri itu menusuk. Gimana nanti di akhirat? Itu iman. Ya. Atau yang kedua, selama ini memang dia memang orang yang beriman, sehingga implikasinya imannya itu sampai dia mampu untuk mengangkat duri dari jalan. Karena imannya selama ini itu selalu bergaul dengan orang beriman, selalu beribadah, ya kan? Selalu berzikir, menyebut kata beriman. Jadi ada implikasi, ada dampaknya. Dampaknya itu adalah sampai dia mau menggerakkan tangannya untuk mengangkat duri. Ya. Berarti orang kalau sampai duri di jalan ditemukan dia nggak angkat, parah itu imannya. Kan itu yang paling rendah itu.
Karena iman yang paling rendah itu dia ada kepedulian, dia nggak nyakiti orang lain. Kalau itu saya udah nggak peduli, imannya bermasalah gitu. Jadi insya Allah niatkan ini juga kebaikan ngangkat duri ya. Pertama supaya orang nggak tersakiti ya. Supaya nanti juga saya diselamatkan dari tusukan azab di hari kiamat. Iman itu nggak mungkin dia kalau sampai mikir ke sono kalau nggak ada iman pada Allah sama akhirat. Hanya orang yang punya iman sajalah yang ingat ketika ngambil dulu ingat akhirat. Itu hanya orang yang beriman saja. Dan itu berpahala. Tapi kalau orang yang nggak punya iman angkat itu ya mungkin kebetulan saja ya, dan tidak jadi pahala. Dan yang kedua, kenapa malu itu sebagai separuh iman dianggap separuh? Orang yang punya malu ya itu dianggap separuh iman. Kenapa? Hah? Paham nggak? Kenapa orang yang punya rasa malu itu dianggap punya separuh iman? Kenapa? Ya karena dengan memiliki rasa malu itulah, ya kan, sehingga dia tidak berani melakukan kemaksiatan. Malu sama orang itu berarti sudah setengah iman dia. Ya nggak malu minum khamar, malu mencuri, malu ya itu malu lah berbuat, malu bugil, malu gangguin orang, ya. Malu tuh berbuat maksiat itu separuh iman. Nah dia kenapa sampai malu melakukan itu semua? Karena imannya, Apalagi kalau karena Allah. Malu saya sama Allah paling tinggi. Malu saya ada Allah lihat. Memang manusia nggak lihat, Allah melihat. Malu saya sama Allah. Itu ya separuh iman yang tebal. Gitu, ya. Jadi iman ini separuh melakukan, separuh mencegah ya. Dengan adanya iman orang itu mau sholat kan perbuatan, pekerjaan. Dengan iman dia mau puasa, melaksanakan. Dengan iman dia mau juga membantu orang lain. Nah jadi iman inilah, dengan gara-gara iman separuhnya bisa melakukan perbuatan yang baik. Dengan iman juga bisa mencegah dari perbuatan yang buruk. Karena itu malu. Ya karena ada iman itu saya nggak mau lah berbuat dosa. Malu Jadi yang membuat dia tidak melakukan perbuatan dosa itu karena malu. Itu separuh iman. Jadi memang agama ini separuh melakukan, separuh menahan. Separuh melakukan apa perintah pertama, separuh lagi tidak melakukan. Ya. Nah, kenapa dia tidak bisa melakukan maksiat itu? Karena ada malu. Nah, itu separuh iman berarti. Tapi ada juga orang yang melakukan nggak punya malu. Ya, separuh dia imannya. Separuh berarti imannya. Sholat iya, ini iya, tapi maksiat terus, berarti imannya separuh. Tapi kalau dia melakukan menahan juga ya sempurna sudah imannya. Nah, kenapa kalau la ilaha illallah itu yang paling tinggi? Iman yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Ya, karena itulah menjadi kunci. Dengan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun dia nanti amalnya kurang, dia yang akan menyelamatkan dia bebas dari neraka dan memasukkan dia ke dalam surga walaupun amalnya kurang. Itu paling tinggi iman. Kebalikannya, orang amalnya banyak, kayak orang kafir, sedekahnya banyak, donasinya banyak, ya kan, mau bantu orang lain banyak, nggak punya iman pada Allah, diterima nggak? Enggak, sia-sia semuanya. Paling tinggi itu iman. Orang ateis itu, orang-orang di Australia banyak orang ateis, nggak punya agama. Di KTP-nya ditulis no religion atau atheism, nggak ada punya agama. Tapi kalau sedekah banyak-banyak. Kalau ada sedekah, misalkan ada satu acara itu pengumpulan dana untuk yang kena penyakit kanker payudara. Mereka sedekahnya banyak-banyak. Mungkin kalau kita tuh 1 miliar ya, banyak banget orang. Tapi dia agamanya apa? Nggak ada agama.
Pertanyaannya, jadi pahala nggak dia? Nggak. Kenapa? Karena iman. Gitu. Jadi iman yang paling tinggi memang. Iman yang paling top. Jadi iman yang paling tinggi adalah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui adanya akhirat, mengakui adanya surga, ya. Mengakui ada alam lain setelah kematian, itu tinggi. Nah, kalau percaya sama Allah, percaya pada pahala, percaya sama adanya surga neraka, dia melakukan amal perbuatan jadi berpahala, ya. Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hisab dihitung. Gitu. Satu lagi ya, soalnya saya jam 9 juga ada acara online. Saya nyalain dulu ininya, maaf. Nanti kalau pas waktunya ngisi dipanggil dengaran. Ini ada satu cerita ini dari Nabi SAW. Orang laki-laki yang yes. Recording stopped. Ada seorang laki-laki yang berjalan di padang pasir dalam kondisi haus. Ya kan? Kemudian dia nemu sumur. Kemudian dia masuk ke sumur minum. Wa kharaja, lalu dia naik ke atas sumur, keluar dari sumur itu setelah minum puas. Ternyata ditemukan seekor anjing yang sedang kehausan juga. Bahkan saking hausnya anjing itu lagi jilatin atau makan batu, makan tanah. Laki-laki ini bilang, aduh, anjing ini kehausan seperti tadi saya kehausan. Balik lagi dia ke sumur untuk ngambil air buat anjing. Ternyata nggak ada gayung. Sepatunya dilepas untuk nampung air. Naik ke atasnya gimana? Kan kalau tapakan 2 tuh naik ke atas. Ternyata sepatu itu yang diisi air itu digigit pakai mulutnya, naik ke atas dia. Ini. Setelah itu kata Nabi SAW, anjing itu dikasih minum dari air yang ditaruh di sepatunya yang dibawa dengan mulutnya. Ya. Famala khuffahu ma'an summa amsakahu bifihi hatta ruqya fasaqqa, dan akhirnya anjing itu diminumin ya dari air yang di sepatunya. Allah berterima kasih kepada laki-laki ini. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada laki-laki ini. Faghafara lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya. Berbuat baik sama anjing pun ternyata berpahala, bahkan menyebabkan dia ampuni. Subhanallah. Anjing padahal yang dinajiskan sama kita. Anjing kamu. Berbuat baik sama anjing itu berpahala ya. Masya Allah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa sama binatang aja, anjing aja ada nilai pahalanya? Ada. Bahkan di setiap orang makhluk yang bernyawa di situ ada pahala. Burung ya, sama anjing bisa berpahala, apalagi sama burung, apalagi sama kucing. Pahala. Jadi ini orang ini diampun. Bahkan di hadis lain di riwayat Bukhari, dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala gara-gara menolong anjing yang kehausan. Di hadis lain bukan laki-laki tapi wanita pelacur, ya. Itu yang pelakunya adalah bukan laki-laki tapi pelacur. Gara-gara pelacur itu ngasih minum anjing kehausan tadi, ya, maka ya kan Allah berterima kasih dan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah ya. Bukan berarti perbuatan melacurnya yang dibenarkan di sini, tapi perbuatan dia menyayangi binatang, berbuat baik sama binatang, sehingga Allah berterima kasih sama dia diampuni dosa-dosa, dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang ini kan ini cerita di Bani Israel, cerita yang Nabi sampaikan sebelum Rasulullah SAW, Bani Israel. Orang Israel itu beriman juga sama Allah. Artinya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala mungkin saja dia berbuat maksiat, tapi dengan perbuatan baiknya menyelamatkan dirinya dari neraka, bahkan memasukkan dia ke dalam surga. Pelacur aja kalau dia tobat berbuat baik, membantu binatang, masuk diampuni dosanya.
bahkan dia masuk ke dalam surga. Nah, ayo, ini kita kan ya kesempatan berbuat baik itu banyak sekarang ini ya. Jangan remeh-remehkan hal-hal yang kecil. Semuanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asli minum anjing ini bisa masuk surga ya. Apalagi nanti ada program Pak Ferry katanya ya, ke depan mau ada bersih-bersih masjid. Saya mau daftar yang pertama gitu. Karena membersihkan rumah Allah ini tinggi nilainya. Allah pasti ridho, suka gitu ya. Ada berkahan insyaallah di situ. Simpul pangkal ujungnya jangan lebih ya, ujungnya jangan lebih Gitu. Membantu rumah orang aja orang itu senang, apalagi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya. Cari duit pun kalau memang diniatkan untuk keluarga itu jadi sedekah. Bahkan sedekah yang paling utama adalah mengasih nafkah kepada keluarga. Itu lebih utama. Seutama-utamanya nafkah, sedekah adalah kepada keluarga. Sudah kita sekarang bekerja ya, itu juga nilai pahala, nilai ibadah, dan kita nanti kasihkan ke istri itu jadi sedekah, berpahala. Walaupun kita nggak niat, kita ngasih bulanan ke istri nggak niat sedekah, tetap Allah anggap sebagai nafkah, infak, tetap dianggap sebagai sedekah. Baik, ada pertanyaan kah? Udah mana caranya? Mau ada cara pembukaan ini. Belum mulai sih. Ya, ditambahin oleh Pak Ferry. Betul, Pak. Oh enggak pakai. Nanti jangan lupa sholat duha ya. Kita banyak program sholat duha. Agak rapat aja deh. Iya, gitu. Koordinasi rapat ini biar suaranya nggak keras-keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinjam ruangan di atas tadi ya. Iya. Sebentar ya.